Tanggal 25 Januari tahun 1944. Penglihatan manis mengenai keluarga kudus. Tempatnya di Mesir. Aku tak ragu sebab aku melihat padang gurun dan sebuah piramid. Aku melihat sebuah rumah mungil dengan satu lantai, yang sepermukaan dengan tanah, seluruhnya berwarna putih. Sebuah rumah sederhana dari orang-orang yang sangat sederhana. Tembok-temboknya baru diplester dan dilabur putih. Ada dua buah pintu, satu dekat yang lain, yang menghantar masuk ke dalam dua ruangan yang ada dalam rumah, yang sementara ini tidak aku masuki. Rumah kecil itu berada di tengah sebidang kecil tanah berpasir, dikelilingi sebuah pagar tonggak yang ditancapkan ke dalam tanah, suatu perlindungan yang sangat rapuh terhadap pencuri, hanya dapat sebagai perlindungan terhadap kucing-kucing dan anjing-anjing tersesat. Di lain pihak, siapakah yang akan berniat mencuri di mana sudah jelas nyata bahwa tak ada bahkan bayangan akan kekayaan? Sebidang tanah kecil itu, yang dikelilingi pagar tonggak, telah dengan sabar diusahakan sebagai sebuah kebun kecil. Kendati tanahnya kering dan gersang, guna membuat pagar sedikit lebih tebal dan lebih rapat, mereka menanam tanaman menjalar yang tampaknya konvolvuli biasa. Hanya pada satu sisi ada semak-semak melati yang tengah mekar dan semak-semak mawar biasa. Di kebun sayur mayur dan buah-buahan aku melihat beberapa sayur mayur yang sangat sederhana di bawah sebuah pohon tinggi yang tak aku kenali dan yang memberi keteduhan pada tanah yang gersang dan pada rumah mungil. Seekor kambing berwarna hitam putih terikat pada pohon itu dan ia makan daun-daunan dari beberapa ranting yang dilemparkan ke atas tanah. Dan di dekatnya, di atas sebuah tikar di atas tanah ada kanak-kanak Yesus. Aku pikir ia pastilah berumur 2 tahun, atau 2,5 tahun paling tua. Ia sedang bermain dengan beberapa potong kayu pahatan kecil, yang kelihatan seperti domba-domba kecil atau kuda-kuda kecil, dan dengan beberapa serutan kayu bersih, yang tidak seikal rambut ikal keemasannya. Dengan tangan-tangan mungilnya yang montok ia berusaha menempatkan kalung-kalung kayu itu ke leher binatang-binatang kecilnya. Ia tenang dan tersenyum, sangat menawan. Kepala mungilnya berhiaskan helai-helai rambut ikal keemasan yang sangat lebat, kulitnya bersih dan sedikit kemerahan, matanya hidup dan bersinar, berwarna biru tua. Ekspresinya tentu saja berbeda, tetapi aku mengenali warna mata Yesusku. 2 bola safir berwarna gelap nan indah. Ia mengenakan semacam baju putih panjang yang pastilah jubahnya, berlengan-lengan pendek. Sekarang ini ia tak mengenakan apa-apa pada kakinya. Sandal-sandal mungilnya ada di atas tikar dan, juga, digunakan sebagai mainan oleh kanak-kanak, yang menempatkan binatang-binatang kecilnya di atas tikar, dan lalu menarik sandal lewat tali pengikatnya seolah itu adalah sebuah kereta kecil. Sandal itu sangat sederhana, terdiri dari tapak sandal dan 2 tali pengikat, yang satu berasal dari ujung dan yang lain berasal dari tumit tapak sandal. Tali yang berasal dari ujung lalu membelah pada titik tertentu dan satu panjangnya melewati lubang pada tali dari tumit, dan lalu melingkar dan diikatkan dengan panjangnya yang lain, dan dengan demikian membentuk semacam cincin di pergelangan kaki. Agak sedikit jauh, juga duduk di bawah naungan pohon itu, ada Bunda Maria. Ia sedang menenun menggunakan alat tenun desa dan mengamati kanak-kanak. Aku dapat melihat tangan-tangannya yang putih ramping bergerak maju mundur menggerakkan kumparan di atas jalinan benang-benang sementara kakinya mengenakan sandal, menggerakkan pedal. Ia mengenakan sehelai gaun berwarna bunga-bunga malau, lembayung kemerahan seperti batu nilam. Kepalanya tanpa kerudung, dan jadi aku dapat melihat bahwa rambutnya dibelah 2, membentuk 2 jalinan kelabang sederhana yang bertemu di lehernya. Lengan bajunya panjang dan agak sempit. Ia tiada mengenakan perhiasan lain terkecuali kecantikannya dan ekspresinya yang termanis. Rona wajahnya, warna rambut dan matanya, raut wajahnya selalu sama setiap kali aku melihatnya. Ia tampak sangat belia sekarang. Ia kelihatan berumur sekitar 20 tahun. Suatu saat kemudian ia bangkit, dan membungkuk di atas kanak-kanak, memakaikan sandalnya kembali dan mengikatnya dengan cermat.
Ia lalu membelainya dan mencium kepala mungilnya dan matanya yang indah. Kanak-kanak berceloteh dan ia menjawab, "Tapi aku tidak mengerti perkataannya." Ia lalu kembali ke alat tenunnya, ia menutup kain dan jalinan-jalinan benang dengan sehelai kain, mengambil bangku tanpa sandaran tempat duduknya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kanak-kanak mengikutinya dengan matanya tanpa rewel ketika ia meninggalkannya sendirian. Jelas pekerjaannya sudah selesai, dan hari menjelang sore. Sesungguhnya, matahari tengah terbenam di atas pasir yang tandus, dan sebuah api besar menyerbu langit luas di balik piramid nan jauh. Maria kembali. Ia menggandeng tangan Yesus dan mengangkatnya dari tikarnya. Kanak-kanak taat tanpa meronta sama sekali. Sementara bundanya memberesi mainan-mainan dan tikarnya dan membawanya masuk ke dalam rumah, ia berjalan terlatih di atas kaki-kaki mungilnya yang berbentuk indah menuju si kambing kecil dan melingkarkan tangannya sekeliling leher si kambing. Si kambing kecil mengembik dan menggosok-gosokkan kepalanya pada bahu Yesus. Maria kembali. Sekarang ia mengenakan sehelai kerudung panjang di atas kepalanya dan membawa sebuah ampora dalam tangannya. Ia menggandeng tangan Yesus, dan mereka berdua mulai berjalan, mengitari rumah kecil itu menuju sisi yang lain. Aku mengikuti mereka sembari mengagumi keanggunan penglihatan. Bunda Maria menyelaraskan langkahnya dengan langkah kanak-kanak, dan kanak-kanak terlatih tatih berjalan di sisi bundanya. Aku dapat melihat tumitnya yang kemerahan bergerak naik turun. Dengan langkah-langkah khas kanak-kanak, di atas pasir di jalanan kecil. Aku perhatikan bahwa jubah kecilnya tidak terjuntai sampai ke kakinya, melainkan hanya separuh betisnya. Jubah itu sangat bersih dan sederhana dan diikatkan erat pada pinggangnya dengan seutas tali putih. Aku melihat bahwa di bagian depan rumah pagar tanam-tanamannya terputus oleh sebuah gerbang desa, yang dibuka oleh Maria untuk keluar ke arah jalanan. Sebuah jalanan yang buruk di ujung kota atau desa, atau apapun istilahnya. Di mana jalanan berakhir dengan sebuah wilayah yang di sini terdiri dari pasir dan beberapa rumah lainnya, semiskin rumah ini, dengan beberapa kebun kecil sayur mayur dan buah-buahan. Aku tidak melihat siapapun. Maria memandang ke arah pusat kota bukan ke arah pedesaan, seolah ia sedang menantikan seseorang. Ia kemudian bergerak menuju sebuah kolam atau sumur, entah apapun itu, yang berjarak 10 meter lebih ke atas, dan di mana beberapa batang pohon palma membentuk sebuah naungan melingkar. Di sana tanaman obat-obatan berwarna hijau dapat terlihat tumbuh di atas tanah. Sekarang aku dapat melihat seorang laki-laki datang menyusuri jalan. Ia tidak terlalu tinggi, namun tegap. Aku mengenali Yosef yang tersenyum. Ia tampak lebih muda dari ketika aku melihatnya dalam penglihatan mengenai Firdaus. Ia berumur 40 tahun paling tua. Rambut dan jenggotnya lebat dan hitam, kulitnya agak kecoklatan, matanya berwarna gelap. Sebentuk wajah jujur yang menyenangkan, yang membangkitkan kepercayaan. Ketika ia melihat Yesus dan Maria, ia mempercepat langkahnya. Pada bahu kirinya ada semacam gergaji dan semacam alat ketam, dan di tangannya ia membawa perkakas-perkakas lain pertukangan, tidak persis seperti yang kita gunakan sekarang, tapi hampir serupa. Kemungkinan ia pulang sesudah bekerja di rumah seseorang. Ia mengenakan sehelai jubah berwarna antara coklat kemerahan dan coklat tua. Jubah itu tidak terlalu panjang, terjuntai sedikit di atas pergelangan kakinya. Dan lengannya pendek. Aku pikir ia mengenakan ikat pinggang kulit pada pinggangnya. Jubah yang tepat bagi seorang pekerja. Pada kakinya ia mengenakan sandal yang diikatkan pada pergelangan kakinya. Maria tersenyum dan kanak-kanak melontarkan seruan sukacita dan ia mengulurkan salah satu tangannya yang bebas. Ketika ketiganya bertemu, Yosef membungkuk dan menawarkan kepada kanak-kanak buah yang, melihat warna dan bentuknya, aku pikir adalah sebuah apel. Ia lalu mengulurkan tangannya dan kanak-kanak meninggalkan bundanya, dan bergayut pada pelukan Yosef, meringkukkan kepala mungilnya ke dalam rongga leher Yosef. Ia menciumnya, dan dicium olehnya. Suatu pemandangan penuh kasih mesra.
Aku lupa mengatakan bahwa Maria telah segera mengambil alih perkakas kerja Yosef, demi membiarkannya bebas memeluk kanak-kanak. Kemudian Yosef, yang membungkuk agar sama tinggi dengan Yesus, berdiri, mengambil perkakasnya dengan tangan kirinya dan mendekapkan erat Yesus kecil pada dadanya yang tegap dengan tangan kanannya. Dan ia bergerak menuju rumah, sementara Maria pergi ke sumber mata air untuk mengisi amporanya. Sesudah memasuki halaman rumah, Yosef menurunkan kanak-kanak, membawa masuk alat tenun Maria ke dalam rumah, dan lalu ia memerah susu kambing. Yesus mengamati segala aktivitas ini dengan seksama dan teristimewa saat mengandangkan si kambing kecil dalam sebuah kandang kecil di salah satu sisi rumah. Sekarang mulai gelap. Aku dapat melihat merahnya matahari tenggelam berubah menjadi lembayung di atas pasir yang tampak gemetar karena terik matahari. Piramid terlihat lebih gelap. Yosef masuk ke dalam rumah, ke dalam sebuah ruangan yang pastilah bengkelnya, dapur dan sekaligus ruang makan. Kamar yang lain jelas kamar tidur. Akan tetapi aku tidak masuk ke sana. Api dinyalakan di sebuah perapian yang rendah. Ada sebuah bangku tukang kayu, sebuah meja kecil, beberapa bangku tanpa sandaran, beberapa rak dengan 2 lampu minyak dan beberapa peralatan memasak. Di sebuah pojok, ada alat tenun Maria. Semuanya sangat bersih dan tertata rapi. Sebuah pemukiman miskin, namun sangat bersih. Dan ini adalah komentar yang ingin aku sampaikan. Dalam semua penglihatan mengenai kehidupan manusiawi Yesus, aku perhatikan bahwa baik ia maupun Maria, juga Yosef dan Yohanes, selalu rapi dan bersih baik pakaian maupun tubuh mereka. Mereka mengenakan pakaian-pakaian yang biasa dan sederhana, namun pakaian-pakaian itu begitu bersih hingga mereka tampak seperti orang-orang terpandang. Maria kembali dengan ampora dan pintu ditutup karena hari cepat menjadi gelap. Ruangan diterangi oleh sebuah lampu yang dinyalakan Yosef dan ditempatkan di atas bangkunya, di mana ia sekarang mulai mengerjakan beberapa bilah papan kecil, sementara Maria menyiapkan makan malam. Juga perapian menerangi ruangan. Yesus, dengan tangan-tangan mungilnya bertumpu pada bangku dan kepala mungilnya mendongak ke atas, mengamati apa yang sedang dilakukan Yosef. Mereka lalu duduk di sekeliling meja sesudah mendaraskan doa-doa mereka. Jelas mereka tidak memberkati diri mereka dengan tanda salib, tetapi mereka berdoa. Yosef yang mendaraskan doa-doa, dan Maria menjawab, "Aku sama sekali tidak mengerti apa-apa. Pastilah itu sebuah mazmur, tetapi didaraskan dalam bahasa yang sama sekali tidak aku mengerti." Mereka lalu duduk sekeliling meja. Lampu sekarang ditempatkan di atas meja. Maria memangku Yesus di atas pangkuannya, dan memberinya minum sebagian dari susu kambing, ke dalam mana Maria mencelupkan potongan-potongan kecil roti yang ia potong dari seketul roti bundar. Pinggiran roti, pula bagian dalam roti, berwarna sangat gelap, kelihatan seperti roti gandum hitam atau roti yang terbuat dari barley, sama dengan sejenis gandum yang dipakai untuk membuat bir. Melihat dari warnanya, jelas mengandung banyak sekam. Sementara itu, Yosef makan roti dan keju, sedikit keju dengan banyak roti. Lalu Maria mendudukkan Yesus di atas sebuah bangku kecil tanpa sandaran dekatnya, dan membawa sayuran yang telah dimasak ke atas meja. Tampaknya direbus dan disajikan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan Maria juga menyantap sedikit sayur sesudah Yosef menyantapnya. Yesus melahap apelnya dengan gembira, dan ia tersenyum mempertontonkan gigi-gigi putihnya yang mungil. Makan malam mereka diakhiri dengan beberapa buah zaitun atau kurma. Aku tak dapat mengatakannya dengan tepat karena buah-buah itu kelihatan terlalu lembut jika itu adalah zaitun dan terlalu keras jika itu adalah kurma. Tidak ada anggur. Makan malam orang-orang miskin. Akan tetapi ada damai yang begitu besar dalam ruangan ini yang bahkan tak dapat diberikan kepadaku oleh pemandangan akan istana kerajaan yang paling hikmat sekalipun. Dan betapa keharmonisan yang berlimpah. Yesus tidak berbicara sore ini. Ia tidak menjelaskan penglihatan. Ia telah mengajariku dengan karunia penglihatannya dan itu cukuplah sudah. Kiranya ia senantiasa diberkati.